Saya kan orang itu nggak lulus SMA ya. Serius Nggak lo? lulus SMA, saya lulusan SMP. Eric Fernando. Ya, selamat sore Coach. Thank you banget sudah datang. Thank you, Coach. Jauh-jauh dari BSD ya. Jauh banget. Ke ujung walaupun sama-sama Jakarta ya. Jauh sekali. Bisnis gimana bisnis? Bisnis oke lah, lancar jalan lah ya. Cuman Aman. emang saya lagi ada secret project lah sebenarnya. Secret project. Secret Wih, project. Secret Project. Society project. Tapi karena kalau secret project dibicarainnya off the record. off the record, nggak boleh direkod. belum waktunya. Jadi di TikTok udah lama ya? Di TikTok sih belum lama sih, baru setahunan ya. Sebenarnya sih itu waktu itu aktif-aktifnya justru tahun lalu, cuman 3 bulan, 6 bulan lah kan. 5 bulan lah. Tapi Selebihnya rame saya ya lumayan ya waktu itu ya. Waktu Iya. itu saya nyampe 100.000 followers 3 bulanan kayaknya deh. Iya, cepet banget loh, cepet banget. Lumayan cepat, saya juga kaget sih TikTok bisa secepat itu ya. Karena sebelumnya itu saya nggak ada niatan sebenarnya buat masuk ke personal branding, karena saya lebih suka di belakang layar lah gitu kan. Cuma waktu itu saya ngobrol sama banyak karyawan sama tim, katanya karena kan saya suka sharing ya, suka coaching tim kan. Iya. Suka coaching tim, dan overall tim saya malah kebanyakan anak muda. Jadi waktu saya coaching mereka, saya tuh ngelihat banyak banget masalah-masalah yang sebenarnya bisa saya solve, dan saya ngerasa kenapa saya solve mereka doang gitu loh. Bener. Kayaknya kalau saya sharing apa yang saya sampaikan, nasihat-nasihat ini kepada mereka, ilmu-ilmu yang saya punya ke sosial media, mereka dorong kayaknya oke juga sih ya. Akhirnya saya coba beraniin diri. Terus gayanya juga, konsepnya juga cukup kreatif ya. Ya, gimana tuh? Nggak kayak, kalau saya kan monolog ya. Oh iya. Ya beberapa ide lah saya coba Iya. tuangkan gitu ya. Kalau misalnya biasa sih gini ya, kalau misalnya saya nih punya prinsip dalam pembuatan konten. Itu saya juga dengar dari Gary Vee sih ya. Buat konten for your soul, bukan untuk views, bukan untuk jualan. Content for your soul. Betul. Karena kalau misalnya kita bikin konten bukan untuk jiwa kita, moodnya nggak ada pasti. Kita semua mikir viewsnya ada nggak ya, ada nggak ya, ada konversinya nggak ya. Oke, itu ujung-ujungnya mungkin kita harapin itu ya. Cuma kalau kita mengharapkan itu untuk mulai, nggak bisa. Kalau kita mulai itu untuk jiwa kita sendiri. Di saat kita bikin konten dan orang bilang, wah bermanfaat ya, wah bagus ya, wah saya bisa sukses gara-gara ini, saya bisa memulai sesuatu gara-gara ini. Itu bikin kita seneng kan? Benar. Nah, jadi kita bikin konten itu untuk jiwa kita, bukan untuk cari duit. Kalau cari duit, di bisnis aja deh gitu. Iya. Sebelumnya kan nggak mau masuk ke personal branding, terus Betul. masuk personal branding belakangan ini. Apa yang apa yang membuat lu tertarik masuk ke personal branding? Oke, jadi saya gini sih, Coach. Saya tahu gini. Jadi satu hal tadi itu untuk jiwa saya. Saya senang aja, saya pengen sharing. Karena kan saya jalanin bisnis itu kan sudah nggak begitu lama lah, jauh loh sama Coach kan. Cuman nggak, saya baru bikin bisnis langsung mulai gitu. Personal branding kan banyak yang orang mau mulai bikin bisnis, personal branding sekalian deh. Saya kebalik tuh. Saya bikin dulu bisnisnya udah lama. Akhirnya saya ngerasa tadi buat sharing. Yang kedua, kebetulan saya udah bisnis nih, Coach, foto laku nih, Coach. Saya kasih nih tote bag nih. Asik. Iya, nah, itu Ini tote bag. nih, foto laku nih. Wah, lumayan lah, Coach. Iya, Cukup perkembangannya ada lah. Iya. Cukup perkembangannya ada lah. Foto laku. Iya. Asik. Nah, waktu itu saya tahu nih bahwa kebanyakan dari audiens saya itu adalah online business. Ya kan, pebisnis, marketer, segala macam, atau mungkin anak-anak muda yang pengen mulai bisnis. Jadi saya ngerasa ini satu nih, pas kebetulannya hoki nih. Saya suka sharing ini, dan audiens saya yang bisnis saya itu kan pebisnis juga kan. Bener. Ya udah deh, kenapa salahnya buat ningkatin brand awareness. Nah, ternyata setelah saya mulai personal branding, banyak tuh orang tahu tuh. Istilahnya kayak tim saya nih, ada yang pitching sama klien atau segala macam kan. Oh iya, saya kenal bosnya, saya kenal CEO-nya. Setidaknya kan trust tuh jauh lebih cepat. Karena kan kita PDKT biasa kalau mau jualan kan. Betul. Kenalan dulu, gak mungkin, ya tergantung produknya sih ya. Kalau produknya gampang dijual bisa, kalau lama juga perlu pengenalan. Tapi kita akan benar-benar memangkas waktu pengenalan itu kalau seandainya kita udah dikenal duluan di sosial media. Nah, makanya ya udah sekalian aja deh gitu buat nge-increase bisnis juga gitu. Foto laku itu B2B atau B2C sih? Kita sebutnya apa ya? Sebenarnya kan bisnis to bisnis. Kita kan buat bisnis kan. Tapi Iya. sebenarnya juga bisa dibilang B2C karena kan mereka dipakai untuk Pribadi. buat pribadi mereka. Enggak sih, buat bisnis mereka jualan foto gitu kan. Oh.
Gue jualan produk gitu loh, jualan produk. So, bisnis modelnya Foto Laku teh gimana? Cerita tentang bisnis modelnya. Kalau bisnis model tuh simple seperti ini. Kalau misalnya kita mau foto produk ya, biasa kita kan harus sewa studio. Betul. Kita harus sewa model, kita harus sewa fotografer, banyak lah ya kan. Nah, itu biasanya satu makan waktu, makan waktu. Kedua, cost-nya nggak murah. Nggak murah, mahal. Jadi saya bisa coba bikin sebuah paket yang satuin semuanya sekaligus di satu tempat. Tetapi dengan harga yang terjangkau, yang harusnya sewa studio dan itu tuh habis bisa sampai jutaan rupiah. Gimana caranya saya bisa cut sampai ke puluhan ribu doang. Serius? Ya. Puluhan ribu tuh berapa puluh ribu? Start 30.000. 30.000. Iya. Itu udah studio, udah foto, udah model. Betul. Modelnya start 90.000. Oh, model jauh masih murah banget dong ya? Masih murah. Cuman challenge-nya di sini, makanya secret project saya. Itu sama ini juga, saya mungkin sharing. Saya kan orang itu nggak lulus SMA ya. Serius loh? Nggak lulus SMA, saya lulusan SMP. Bener, saya lulusan SMP. Orang tua saya juga nggak kuliah, orang tua saya juga bukan pebisnis yang punya perusahaan gede juga bukan. Cuma punya toko doang, toko di TC segala macam gitu kan. Nah, jadi saya ngerasa sadar nih bahwa banyak sebenarnya para fotografer di luar sono, anak-anak SMK yang sebenarnya nggak punya alat. Saya juga dulu nggak punya alat, mau dibeliin kamera sama orang tua saya tuh susahnya setengah mati buat tolong ayolah gitu kan. Dan saya dulu minjem teman kamera buat coba mulai belajar fotografi. Dan saya sadar nih, dulu waktu saya usia masih belasan tahun, saya tuh bisa dapat income sampai puluhan juta tiap bulan dari nge-freelancing fotografer dan videografer. Saya masih self-employed waktu itu. Iya. Belum ada karyawan. Umur berapa tuh? Waktu itu umur masih 15-16. Dari foto aja? Iya, dari foto udah puluhan juta waktu itu. Wow. Saya handle project sampai 80 juta pernah gitu kan. Tapi jujur saya nggak pernah loh sharing hal ini ke sosial media. Ini pertama kali nih di Behind the Business bareng Coach Tom. Behind the Business, yes. Top. By the way, ini juga podcast pertama saya sebenarnya. Serius. Oke. Abis ini lu bakal banyak banget yang ngundang nih pasti. Waduh, mudah-mudahan ya Coach ya dibantu bisa loh. Banyak. Ya? Kemarin ada yang datang ke sini, abis dari sini diundang ke Helmi Yahya. Oh ya? Iya. Oh gila mantap. Iya. Coach saya udah nonton tuh dari SMP loh. Serius? Udah lama Coach kan. SMP SMA zaman saya sekolah tuh belum mulai bisnis, saya udah bener nonton. Kayak cara nabung, cara ini, itu saya udah nonton tuh dari dulu zaman YouTube. Kan Coach Tom kan lamanya di YouTube kan. Tua berarti ya. Udah lama saya nonton Coach, udah lama. Tuh makanya kemarin diundang, oh iya Coach Tom ya. Baru keinget kan di YouTube dulu udah berapa lama gitu kan. Iya. Nah, lanjut lagi tadi tuh. Makanya dulu kan saya self-employed, bisa dapat income saya puluhan juta tuh tiap bulan. Terus saya mikir kayak, kalau saya kerja sendiri nih, nggak bikin sebuah bisnis yang bisa membantu banyak orang, kayak nggak puas gitu loh dalam hati. Makanya banyak orang bilang mulai bisnis buat cari duit, saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Saya nge-freelance, sama saya buka bisnis selama setahun, lebih kayak nge-freelance. Lagi dong, kita dapat 20 juta bersih nggak? Masuk kantong. Sendiri. Ini harus dibagi. Iya. Jadi kan kita dapat yang dulu 20 juta ngantongin langsung kan. Iya. Sekarang kita dapat 50 juta aja, belum tentu nutup buat sewa, investasi kita buat alat, buat gaji karyawan, ya kan? Jadi lebih berat karena tanggung jawab kita itu ke orang. Sampai saya berkali-kali itu mikir kayak, aduh, apa saya freelance aja ya? Bener. Apa saya balik aja kerja sendiri? Sempat berpikir, aduh gua kembali ke masa lalu kayaknya sendiri aja. Lebih indah ya, zamanku lebih enak. Betul. Kita gini Coach, kita pikir Coach, kalau kita punya tabungan sekarang 300 juta tuh. Yeah. Kita nggak ada tagihan untuk selalu harus gaji karyawan. Bener. Kita bisa nggak sih take off gitu? Off dulu deh selama 3 bulan. Bisa. Kalau kita bisnis nggak bisa. Kita off dulu 6 bulan. Sebulan aja kita punya tabungan 300 juta. Kalau sebulan pengeluaran kita 150 juta, 2 bulan juga habis kalau kita nggak kontrol. Setuju. Akhirnya kita nggak bisa tenang kan hidupnya kan. Dia masih muda udah stres begini gimana? tapi hebatnya itu kalau kita bisa menemukan sebuah bisnis yang bisa memadukan antara social impact ya. Iya, lu memikirkan social impact ya, orang lain. Banget. Orang lain itu ikut menikmati bisnis lu gitu ya. Betul. Dari sisi customer sampai sisi internalnya. Gitu. Itu saya bener-bener saya happy lah kalau bisa saya kasih social impact. Kalau cari duit doang soalnya saya udah ngerasain. Cari duit tuh bisa ya, cari duit dapat ya kayak gini ya. Nah, makanya kalau kita bisa cari bisnis yang bisa ada social impact ke banyak orang, terus kita bisa dapat perpaduan antara passion dengan komersial, itu bagus.
Kalau orang cari passion dong gimana Om? Iya. Tapi ngomong-ngomong si foto laku ini kan dimulai belum lama kan? Belum lama. Tahun berapa sih? 2000 makanya setahun 2 tahun lah ya. Ya setahun 2 tahun Iya, kan. setahun 2 tahun. Dan pemberdayaannya anak-anak muda. Anak-anak muda kebanyakan. Lulusan SMA. SMK kebanyakan sih. SMK. Nah, yang gue pengen tanya, foto itu adalah apa ya? Sebuah hobi yang mahal. Betul, Nggak sih? betul. Banyak orang bilang Ya. fotografi itu hobi yang mahal kan. Betul. Apalagi kita ingin lihat keindahan. Gue juga dulu punya klien yang seneng banget fotografi, jadi nggak ada habisnya. Beli lensa, nanti ada inilah, ada itulah ya. Kita juga gitu. Dari yang beli yang paling murah, yang awalnya nyoba-nyoba, ya paling beli murah, tapi nggak puas, pasti pengen yang lebih mahal lagi. Nah, waktu lu dulu SMP udah bisa bisnis fotografi, berarti lu udah punya modal. Dari mana lu dapat modalnya? Modalnya dulu modal kalau orang tua kasih itu cuman kamera doang sebenarnya. Oh, kenapa mau ngasih kamera? Kan tadi saya cerita tuh, kalau misalnya saya minta kamera tuh susahnya setengah mati. Tapi waktu itu saya sebelum ada kamera, saya itu udah berhasil kayak tembus proyek-proyek kecil-kecil. Iya, tapi dapat kamera dari mana? Pinjem atau gimana? Pinjem. Oh, Pinjem atau nggak sewa. Sewa kan paling cuma 2.000-3.000. Iya. Nah, makanya kalau orang bilang kayak kita susah nih buat mulai bisnis apa segala macam. Karena nggak ada modal. Karena nggak ada modal. Kan you bisa dealing pitchingnya. Betul. Dapat proyeknya sewa. Bener. Ya kan? Bener. Akhirnya sewa kita dapat proyek 1 juta misalnya. Kita sewa 250.000 apa ruginya? Iya. Walaupun belum ada alatnya kan. Untung 800.000. Ya. Iya kan? Nah, di situ orang tua udah mulai ngelihat, wah ada ya, ada hasilnya. Ini anak lihai nih. Apalagi orang Chinese ya. Iya. Mana bisa percaya sama yang namanya art? Susah lah biasanya. Bener. Ya kan? Tapi kalau kita bisa bilang this art itu bisa jadi ada impact-nya dan bisa ada komersialnya, mungkin mulai agak percaya tuh. Oke. Baru. Terus foto. Kalau bicara profesional fotografi, kan berarti kan harus mengerti teknik ISO lah, ya, aperture dan seterusnya. Lu belajar dari mana? Otodidak. Bisnis juga kan otodidak. Pegang kamera pertama kali, kamera siapa ya? Di mana lu tertarik banget dengan pakai HP dulu awal sih. HP ya? HP awalnya. Ini anak Gen Z ini beneran. Pinter anak Gen Z itu ya. HP awalnya. Terus pinjemin ya, gue mau coba belajar. Jadi belajar nih misalnya Senin sampai Jumat di YouTube kan. YouTube ya, sekarang zaman sekarang belajar di mana aja bisa. Foto. Abis itu weekendnya pinjem dong, belajar tes foto gitu. Tes videografi segala macam seperti itu. Tapi udah DSLR waktu itu. Itu setelah 2 tahun coba belajar sendiri dulu lah gitu. Oke. Awalnya mau banyakan pakai kamera sih. Pakai HP. Pakai HP. Wih, gila. Pakai HP. Keren. Modal HP, bisnis aman. Iya, itu belajar bisa kan. Jadi foto laku sekarang customernya siapa segmennya? Dan masih nyari customer nggak? Oh, cari customer kan nggak ada habisnya sebenarnya. Nggak, maksudnya masih agresif nyari customer atau lebih ke inbound marketing? Jadi customer yang udah kenal customer kita. yang nyari kita sih kebanyakan. Oke. 95% kita customer nyari kita. Karena kita kan main ads dan segala macam ya. Cuman jadi gini, kalau segmentasinya sih kita pengen fokusnya ke menengah ke bawah atau menengah ke atas sedikit. Atas bisa nggak kita approach? Bisa. Nah, tapi gini, kita kalau ngomongin bisnis, kita ngomongin scalability biasanya. Ya kan? Tapi kalau kita ngomongin brand-brand yang besar, itu kan jauh lebih sedikit ketimbang brand-brand lagi memulai. Iya, betul. Jadi kalau kita sasar brand yang sudah besar, dan kita mengharapkan scalable yang besar nih, nggak bakal bisa dong. Iya. Jadi bukan karena mau bermainnya melebar ya? Ya, nggak fokus ke satu niche banget nih. Fokus ke niche. Ya, tapi fokusnya lebih ngebantu yang banyak orang butuh bantuan lah gitu. Oke. Jadi lebih ke menengah lah biasanya sih. Prosesnya gimana? Kalau misalnya saya mau pakai jasanya foto laku, kemana dulu? Ke Instagram? Biasa ke Instagram atau ke website buat ngecek gitu portfolio segala macam. Saya mau dong produk saya difoto. Ya, itu chat ke sales. Chat ke sales. Terus sales akan bilang, oke, kirimin barangnya. Atau bayar betul, dulu. kirimin barangnya. Bayar dulu, kirimin barang ya itu terserah sih kan. Dia akan bayar kan, ya sama-sama lah. Oke, 35.000 itu untuk berapa foto? 30.000 biasa per foto. Cuman kalau lebih banyak kita bisa kasih ada press lagi package dan segala macam. Targetnya biasanya customer itu
berapa foto yang dia perlukan? Biasanya sih average order value kita di 1-2 juta. 1-2 juta, berarti Itu 10 biasa. 10-20-an. Biasa itu ada yang dia pengen sama model dong. Saya pengen juga yang produk only-nya dong. Saya pengen tambah ini dong. Jadi Oke. bisa dipaketkan. Dia tergantung sama kebutuhan mereka. Jadi dia kirim barang, nanti kita foto. Betul, kita foto. Selesai. Foto selesai, Edit. kita edit. Biasanya gini, habis dia kirim barang, nanti akan konsultasi sama customer service kita juga. Oh. Ada customer service juga, jadi terpisah biar after sale biar rapih lah gitu kan. I see. Emang masih di working on it lah. Terus nanti di foto, kalau foto udah beres, dia oke, kita kirim filenya, kita kirim balik juga produknya. Oke. Seperti itulah gambaran pendeknya. Ada nggak kompetitor yang menjual produk yang lebih murah dari 35.000? Ada. Ada ya? Ada. Gak ada habisnya. 35.000 udah murah. Ada yang cuma ceban. Wow. Nah, cuman saya mikirnya gini. Saya coba berusaha untuk menemukan produk market fit ya. Kalau kita cuman perang di paling murah, belum tentu itu pantas untuk mulai mereka jualan lah. Iya, Kalau kita jual yang terlalu mahal, belum tentu mereka perlu yang terlalu mewah seperti itu. Jadi saya coba menemukan yang paling tengah-tengahnya deh seperti itu. Kebanyakan dia pakai di mana tuh produknya? Itu Fotonya. Biasanya di sosial media, di Sosial marketplace, media, di segala macam. marketplace. Website. Jadi nggak membutuhkan resolusi yang super Nggak, untuk kayak billboard atau Yes. poster gitu ya. Betul. Biasanya sekali foto Atau billboard, di-print, ya. kalau ngeprint ya kan, itu kan perlu sampai resolusi besar, kamera gila kan. Kita nggak perlu. Karena mereka ngepostnya cuma untuk kegunaan di HP kan biasanya. Orang-orang I lihat di see. HP. Jadi kita nggak perlu sampai begitu lah. Model-modelnya banyak. Model-model banyak, cuma lagi diperbanyak lagi lah. Oke. Di samping itu kan ada secret project, coach. Ada yang cakep-cakep nggak modelnya? Gua mau pengen. Gua mau foto buat ini. buat produk gua nih, profitku nih. Oh, bener ada? Bener. Oh, bener. Ini ya buat kebutuhan ini ya. Ini apa sih, coach? Ini aplikasi untuk UKM yang nggak punya KPI, nggak bisa kontrol anak buah. Oh, Jadi dari strategic goal turun ke objektif, turun ke KPI Kayak sampai CRM ke apps eksekusi. ya? Kayak- Bukan CRM, tapi dia bisa menyatukan strategi sampai ke eksekusi Ya, terkendali. kalau yang besar itu misalnya Pipe Drive ya. Itu kan buat sales gitu ya. Mirip-mirip seperti Ya, itu. itu Pipe Tapi Drive. dia lebih canggih. Kalau ini enggak. Ini memang untuk UKM. UKM. Jadi dibikin sedemikian rupa simple. Biar terjangkau juga pasti Yang ya. penting terjangkau dulu. Iya. Jadi ini gue pengen perkenalkan juga nanti. Tapi harus pakai foto-foto yang bagus. Mesti ini kan produknya cowok, harus cewek yang kasih tunjuk ya. Bisa gitu ya. Oh, bisa. Karena kemarin juga ada klien biasa buat kebutuhan sosial media kan. Iya. Pegang HP-nya gini-gini kan. Benar. Ya itu masuk ke private project lah. Itu biasa didiskusin dulu kebutuhannya seperti apa dan segala macam. Enggak, kita belum ada paket template untuk seperti itu. Sip. Kita biasa Personal template ya, buat produk. personal ya. Ya, personal. Sip. Ngomong-ngomong, lu kenapa nggak lulus sekolah SMA? Karena waktu itu satu ya, keluarga keuangan udah mulai error tuh. Keuangan udah mulai masalah. Jadi bukan nggak bisa, cuman saya ngerasa kok kayaknya memaksa. Sampai kelas berapa? Kelas 1, 2 doang deh. SMA 1 udah keluar kira-kira gitu. Nah, saya lihat kan karena memaksa ya. Kenapa? Terus saya lihat ada peluang di luar untuk mulai. Jadi saya rasa udah mulai dulu aja deh, mulai bisnis ditekunin lagi dari awal self employed, coba lebih apa namanya? Lebih jadi sebuah perusahaan lah, sebuah company lah. Lebih profesional ya. Iya. Jadi gitu sih targetnya waktu itu. Kenapa? Keluar aja deh kalau gitu. Wow. Selain foto laku ada satu lagi produk lain, bisnis lain? Ada bisnis lain, cuman saya nggak fokuskan. Oh, nggak fokus. Nggak fokuskan. Itu yang agency ya? Itu yang agency. Balik lagi kurang scalable. Kenapa nggak scalable? Oh, ini service ya, jasa ya? Jasa sosial media gitu ya? Itu kan perlu meetingnya apalah. Jadi susah lah. Kalau foto kan cepet kirim. Lebih scalable gitu. Ini bisa jadi produk ya. Ini gue hebatnya ya. Orang membuat foto itu seni. Kalau ini lu bikin foto sebagai sebuah produk. Iya. Kirim barang, gue foto, kirim balik, selesai. Iya. Apalagi sekarang digitalisasi tinggal kirim aja, kirim file doang ya. Kirim iya. file. Customer rata-rata mereka responsnya gimana? Berarti mereka akan ini sangat bagus karena potensi scalability-nya besar. Betul. Karena setiap masih ada produk, kalau mereka punya produk, tambah produk pasti tambah foto. Karena kan repeat order ratio tinggi tuh. Betul. Kalau misalnya kita ngomong bisnis foto yang foto keluarga, kita foto keluarga setahun seumur hidup juga paling nggak nyampe 10 kali.
Benar juga. Kalau ini setiap bulan, setiap minggu bisa jadi foto ulang. Setiap ada barang baru dia harus foto. Dan nggak mungkin dong punya bisnis fashion, kita mau punya produk baru bisa online setahun cuma keluar satu produk. Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Itu. Nah tapi jujur Rob, Coach, ini menurut saya foto laku belum luar biasa sekarang. Gitu ya. Belum luar biasa. Yang luar biasa Secret Project nih. Secret Project-nya. Yang luar biasa Secret Project-nya. Cuma nanti sekitar mungkin berapa bulan lagi undang lagi Coach. Ini belum luar biasa. Karena jujur aja banyak lah yang kayak gini. Saya nggak bilang saya satu-satunya enggak. Banyak yang kayak gini, banyak. Cuman yang punya founder yang kayak saya mungkin yang benar-benar fokus untuk memberdayakan ini, nggak cuma cari duit doang, mungkin nggak banyak. Ditambah Secret Project yang udah saya siapin ini. Sebenarnya dengan Secret Project ini saya pengen bikin orang itu lebih mandiri. Lebih mandiri dan ngerubah game changing lah, biar orang foto produk disruptif itu lah ya. Disruptif. Pertama kali dan satu-satunya nanti. Cuman jangan dulu sekarang. Ini bahaya nih. Kalau sudah berbicara disruptif, berarti lu akan masuk ke ranah startup, betul nggak? Betul, udah ada investor kita. Tapi kan lu startup lagi parah banget sekarang. Itu dia kita. Itu gimana tuh? Nah, gini. Kita mau masuk ke ranah startup ya. Kita mau masuk ke ranah startup. Karena kita ngomongin disrupsi, ya kan? Benar. Tapi sekarang lagi masalah nih. Justru sisi bagusnya karena startup sekarang lagi bermasalah. Investor akan lebih picky, akan lebih memilih. Iya, benar. That's the point. Ya kan, akan lebih memilih kan. Jadi saya rasa it's okay lah. Kalau produk kita emang bisa merubah gaya pola cara orang menggunakan jasa yang biasa kita sediakan nih, saya rasa akan ada investor tetap melirik sih. Cuman kalau kita lo membuat sebuah produk yang akan mendisrupsi foto laku gitu. Foto laku ini saya develop. Oh, foto laku ini yang akan di-develop. Iya. Oh. Foto laku ini saya develop. Mendisrupsi diri sendiri. Dan market-marketnya juga lah gitu kan. Dan market-marketnya juga. Iya, karena saya ngerasa jujur ya, kalau misalnya saya sekarang sudah bisa hidup belum dari bisnis ini, pasti udah bisa, Coach. Iyalah. Beli mobil, beli rumah, apa segala macam. Punya karyawan saya udah hampir 30. Iya. Udah bisa sebenarnya kita mau nyantai-nyantai, Coach. Cuman nggak tahu sih. Kalau misalnya pengusaha-pengusaha hebat ya, kayak Elon Musk dan segala macam, yang jadi tanda tanya kan kenapa mereka bisa terus go walaupun mereka udah on top. Benar. Ya kan? Di saat saya sekarang sudah seperti sekarang, belum yang paling sukses, tapi minimal sebenarnya udah bisa kok untuk nyantai, untuk gak usah begitu mendisrupsi, mikirin inovasi baru lagi, udah bisa sebenarnya. Saya udah ada manajemen lebih rapi. Dulu kan saya waktu awal bangun bisnis masih saya yang setrika produk, masih saya yang bales chat, masih saya yang packing produk. Itu baru sekitar setahun 2 tahun lalu loh. Sekarang saya ada sales leader lah, ada marketing manager lah gitu kan. Udah ada struktur, ada SOP gitu ya. Iya. Sekarang sebulan saya masih bisa. Udah berapa? Mau 30. Iya, udah banyak juga. Lumayan lah. Udah banyak juga. Udah lumayan banyak ya dibandingkan dengan freelance sendirian. Iya kan? Iya. Fotografernya ada berapa? Mau 10. Fotografernya 10. Itu di luar model ya? Di luar model. Model freelance. Model freelance lah. Dapat model dari mana? Biasa banyak nawarin juga sih. Banyak nawarin. Oh. Itu tuh balik ke startup lagi kali ya, startup. Iya. Nah, ini gue mau masuk ke startup. Karena pada saat nanti terdisrupsi, bisnis model berubah, berarti kan mulai dari nol lagi. Karena jasa yang kita tawarin akan serupa, target market kita akan mirip, jadi mulainya nggak benar-benar dari awal. Cuman challenge-nya di mana kita bisa, karena kan yang akan saya keluarin itu kan sesuatu yang baru ya. Iya. Gimana kita bisa edukasi market untuk ini lebih gampang loh, ini lebih bagus loh, ini itu mungkin jadi problem ya. Cuman emang untungnya karena sekarang bisnis yang udah jalan itu make profit, jadi pas kita mau mulai bakar duit ke sono nggak begitunya bergantung dengan investor. I see. Nah jadi susahnya banyak banget startup bilang kan gak ada tadi balik lagi nih Coach nih ngomong ini mau masuk startup tapi investor lagi loyo kan. Lagi milih-milih. Kalau menurut saya ternyata setelah data, kalau kita data ya, kegagalan startup karena nggak ada dana itu ke nomor sekian loh. Masa? Nomor 5 atau nomor 6 sih setahu saya. Kenapa yang paling penting? Barangnya nggak marketnya nggak fit. Iya, marketnya nggak fit. Ternyata problemnya itu belum nggak sebegitu ada loh sebenarnya. Lu cuma make a problem doang. Cuma making a problem, padahal nggak bener-bener problem. Produk yang problemnya nggak ada gitu. Iya, itu satu biasanya. Yang kedua biasanya juga timing nggak pas.
Ya kan, kayak misalnya Netflix baru heboh-hebohnya berapa tahun terakhir. Iya. Tapi Netflix sudah dari tahun 1990-an. Iya, betul. Ya kan? Betul. Karena dulu kan waktu zaman Netflix itu kan di Amerika ada namanya Blockbuster. Orang Betul. sewa pakai kaset kan. Sewa kaset kan mahal atau beli kaset gitu kan. Akhirnya dia ngelihat kenapa nggak kita bikin secara online. Tapi di saat itu yang punya device online berapa banyak? Internet yang punya akses internet berapa banyak? Nggak banyak. Akhirnya dia harus postpone kan. Sampai di saat pelan-pelan .com udah mulai ada, HP udah mulai ada, baru dia mulai maju. Tapi kalau dia keluarnya sekarang mungkin akan lebih cepat. Betul. Jadi sebenarnya tadi pertama marketnya, terus timingnya. Yang paling terakhir nomor sekian investor. Investor saya berdiri sampai sekarang nggak ada investor. Pertama kali saya mulai dulu modal kan gitu doang kan, nggak ada. Jadi kalau kita ngomongin sampai sekarang juga resesi ya startup ya. Kenapa sampai kok krisis ya? Kalau menurut saya balik-balik lagi polanya selalu ke bubble. Hype-nya terlalu berlebihan. Ya kan? Iya. Kok tahu nggak dulu tahun 1600-an ada orang bilang dulu bisa beli rumah pakai tulip. Iya, benar. Belanda tuh, di Belanda. Di Belanda kan. Karena orang ngelihat ini ada value. Betul. Nah, itu sebenarnya nggak begitu masalah. Yang masalah ketika kita udah mulai masuk ke memprediksi sesuatu. Akhirnya masuk ke broker kan. Lu mau beli tulip nih 6 bulan lagi. Sini pakai kertas. Lu tanda tangan sama kita. Janji nanti habis itu ntar harganya bisa segini nih. Sampai harga udah terlalu gak jelas, baru meledak. Terus lagi nanti nih yang waktu zaman-zaman .com juga gitu. .com gitu juga kan. Tech startup akhirnya Property bubble juga gitu. Iya kan. Kalau yang sekarang gara-gara apa? Kalau saya lihat kalau kita lihat kok sebenarnya yang jadi masalah itu salah satu masalah juga satu nih orang-orang belum sebegitu teredukasi sama hal-hal yang namanya kayak hal-hal yang baru dan lagi hype. Akhirnya tidak bisa resist di saat ditawarin sama penengah-penengah. Betul. Kayak influencer yang beli Bitcoin sekarang, beli ini sekarang, beli itu sekarang, belajar ini sekarang. Buang duitnya kebanyakan, numpuk satu tempat, pas ada masalah sesuatu, cashnya kagak ada. Akhirnya dia nggak percaya sama bank lagi kan. Ngapain taruh di bank? Taruh aja di sini, orang-orang bilang di sini lebih bagus. Benar. Taruh aja di startup, orang bilang startup lagi bagus. Akhirnya startupnya kemahalan, Bitcoinnya kemahalan, hancur semuanya kan. Duit di bank kagak ada, hilang jadi. Iya, hilang udah. Habis. So, jadi The Secret Project ini bakal jadi startup dan dulu bakal ada investor masuk. Bakal ada investor masuk, kalau misalnya ada yang mau masuk juga welcome gitu. Yeah. Oke, lu mesti bicara matiin dulu nanti kamera ya. Oh iya. Siapa tahu gue bisa jadi investor juga kan. Kita matiin dulu. Matiin dulu ya. Gak bisa, Secret Project Coach. Biar jadi orang gak kaget kalau seandainya ntar next ketemu lagi Coach. Kita ngomong, ini nih rahasianya nih. Gak kaget orang-orang. Berarti ikuti terus ya, nanti kita akan undang lagi setelah Secret Project launching. Berapa bulan lagi? Target sih mudah-mudahan 2-3 bulan ya. Oh ya, berarti sebetulnya udah setengah matang ya? Udah setengah matang ya? Setengah. Oh, dahsyat. Gue demennya ketemu anak muda ya kayak gini nih. Wah iya, kalau ngomongin anak muda ya. Sebenarnya banyak juga Coach yang ngomong mengenai susah ya cari investor ya. Padahal investor juga susah ya cari anak muda ya. Sama. Kebalik. Sama, bener. Cuma mencari, jadi investor itu aktif sebetulnya. Dia mencari produk yang dia bisa invest. Tapi atau foundernya. Mencari orang yang bisa diinvest itu yang susah. Betul, produknya mau banyak kan. Ide dia ada. Bener. Percaya gue sama nih orang. Ini barusan gue meeting sama Metro TV. Tadi barusan 1.30. Kita kan ada acara Juragan Zaman Now. Juragan Zaman Now itu Reno Barak, Pak Irwan Musri sama Anandita Makes mencari UKM yang bisa diinvest. Oke. Nah, kalau di episode pertama, di season pertama hanya perusahaan yang kuliner. Jadi kalau kuliner bisa masuk, bisa daftar. Nanti pitching ke Reno Barak, pitching ke Anandita Makes. Wah, kalau lu ini scalable bla bla bla, wah diinvest. Nah, itu ada yang udah jalan tuh. Sekarang beda. Sekarang ini ada yang namanya fashion, industri kreatif. Selain makanan pokoknya boleh di luar itu. Nah, kita ngomong nih sama Reno Barak. Gue tanya dong, sebetulnya lu nyari apa sih? Kita itu sebetulnya nyariin
ownernya yang susah. Foundernya. Nyari foundernya yang benar-benar reliable, ya bisa dipercaya, Tahan ya banting, serius, mental gitu kuat. kan. Benar. Karena mereka nggak ingin melihat bisnis ya cuma investasi terus sebentar balik modal doang, nggak begitu. Maunya kan scale, maunya disrupt. Disrupt the market ya. Apalagi sekarang maunya valuation game. Ya gue bisa jual lagi. Maunya begitu betul. dan memungkinkan untuk sesuatu yang masih dalam kategori pre-seed lah ya, yang masih di investnya sama angel investor. Ya. Wah, masuk ke angel dapat 5% atau 10% aja. Ya, Nanti ke depannya valuasinya bisa Yes. gila-gilaan. Yes. Tapi nyari foundernya itu nggak gampang. Gitu. Nah, lu dapat investornya dari mana? Saya dapat investor biasa dari kenalan pastinya kan. Kenalan ke kenalan. Dan kebetulan karena keluarga saya bukan keluarga kaya, biasa mungkin klien atau apa gitu-gitu kan. Nah, cuman saya percaya Apa yang mereka lihat dari seorang Erik? apa yang mereka lihat dari seorang saya jualan diri dong nih berarti ya. Iya dong. Tapi betul coach, biasanya untuk startup yang belum nyampe seri A, yang dilihat tuh cuman founder. Saya dengar dari katanya visi siapa gitu ya. Yang dilihat tuh foundernya. Paling besar lah, bukan marketnya. Karena market apa? Bisa berubah, bisa pivot. Betul. Bukan bisnis atau produknya, itu tinggal disuruh orang IT rubah lagi gitu kan. Iya. Tapi foundernya bisa nggak adaptasi, bisa nggak mental kuat. Jadi yang paling susah sebelum masuk ke seri A begitu. Karena waktu dulu, coach, sebenarnya sebelum saya buka foto aku, saya tuh punya berbagai bisnis fotografi. Ada wedding, ada pre-wedding, segala macam. Dan waktu zaman masuk COVID, itu kan turun banget. Betul. Foto keluarga juga dulu saya ada bantu. Turun banget kan. Akhirnya company-nya kan tetap ada, marketnya hilang. Yang ngerubah, yang game changing siapa? Ownernya, foundernya kan. Foundernya. Akhirnya saya rubah masuk ke foto produk, itu ceritanya waktu itu. Karena bisa dikirim dari mana aja, nggak perlu orang takut harus datang ke tempat saya. Iya. Nah jadi emang berani. Kalau dulu foto produk pasti nggak semurah ini dong. Betul. Iya kan? Ya. Nah, kita cari gimana caranya biar bisa pas lah sama market. Saya carilah gimana bikin paket-paket yang sesuai sama mereka biar harga terjangkau kan. Berarti foto laku ini termasuk pionir juga ya yang mendisrupt market untuk foto produk ya. Lumayan, masih banyak orang yang belum sadar ada jasa seperti ini loh. Betul. Tapi saya bilang masih biasa om. masih biasa om. Nah terus balik lagi tadi ke kenapa saya gitu ya. Saya itu waktu itu pernah di posisi di mana ditinggal investor. Dulu saya pernah punya investor. Pernah punya investor dan ditinggal. Waktu itu rekening saya nggak 5 juta. Cuma 1,6 juta, seingat saya. Dan saya diminta 2 minggu lagi harus keluar dari company. Company you bawa terserah deh. Tapi bener-bener lu keluar tangan kosong deh sekarang. Bawa akta dong gitu misalnya kan. Wow. Bawa nama lah gitu kan. Untung saya bersyukur, nama saya lebih ngerasa lebih penting daripada semua hal itu kan. Untung nama masih bisa kan. Saya keluar 2 minggu cuman punya waktu. Saya punya karyawan waktu itu nggak nyampe 10 sih untungnya. Tapi tetap aja gaji mungkin mau 50 juta waktu itu. Rekening saya tinggal 1,6 juta. Yang saya lakuin apa? Saya telepon semua klien yang saya kenal untuk minta tolong bantuan mau invest atau mau pinjemin nggak. Jadi invest sama pinjemin beda nih. Yeah, Banyak orang kira invest sama pinjem tuh sama ya. Benar. Akhirnya adalah yang kasih dana gitu kan. Dan saya start waktu itu modal cuma 30-40 juta doang. Ini 50 juta. Sewa ruko aja nggak cukup. Sewa ruko nggak cukup. Alatnya nggak ada. Karena diambil semua, dibalikin semua kan. Karyawan saya harus digaji. Oh jadi lu likuidasi tuh company-nya tuh ceritanya. Iya. Investor check out lah. Check out. Sendiri tuh saya akhirnya kan. Nggak ada 50 juta. Ruko aja nggak cukup kita buat sewa. Nah, masalah dana kekumpul oke lah udah. Sebenarnya waktu itu ada yang nawarin ratusan juta om buat invest. Tapi in exchange the equity-nya saya tidak fair saya rasa. Belum ngerasa kayak nggak dulu deh gitu kan. Nanti deh in the future mungkin ada bisa pas lah gitu kan. Iya. Jadi ya udah saya cari pinjaman yang ada aja. Padahal waktu itu bisa saya ambil untuk ratusan juta. Jadi ini ilmu juga sih buat anak. Kayaknya coach juga pernah cerita deh mengenai jangan sampai mau jual saham you kebanyakan di awal kan. Kalau nggak ntar kesempitan you punya sisa saham kan. Akhirnya saya start waktu itu duit udah ada. Cuma segini doang mau gimana nih? Kepikiran mulai dibagasi lagi tuh ulang. Akhirnya saya cari telepon tempat ruko. Saya dapat ruko 1 lantai. Tapi ruko 1 lantai kan tetap gak cukup, 40 juta kan. Pas abis sudah kan. Saya ngapain om? Saya gini coach. Saya minta tolong bayar bulanan dong. Lebih gede mau 2 kali lipat juga saya berani deh. Yang penting you percaya deh sama bisnis saya. Cash flow-nya bisa kejaga nih. Ya, iya. Bisa kejaga. Percaya nggak? Nah,
founder juga perlu kekuatan untuk bisa bikin orang percaya, investor percaya, timnya percaya, rekrutmen percaya, atau vendor-vendor seperti tadi. Orang yang punya ruko percaya sama saya deh, pasti saya bayar tiap bulan, tapi lebih mahal juga nggak apa-apa. Dapat akhirnya ubin pecah-pecah, air mau mati. Mulai dari situ. Toilet nggak ke flush. Iya. Akhirnya mulai dari situ, dan ternyata omset malah meningkat sampai mau berapa kali ya, sekitar mungkin hampir 10 kali lah di tahun itu. Di kantor yang kecil seperti itu. Sampai saya keluar dari kantor itu, karyawan yang waktu itu awalnya 5, keluar-keluar itu udah mau 20. Di kantor itu cubit-cubitan, sampai ada yang di lantai segala macam gitu kan. Kemampuan kita sebagai founder untuk bikin mereka yuk willing untuk ikut saya, jangan takut sama saya yuk. Itu berat lah jadi founder. Berarti bisnis fotografi, bisnis foto yang gede-gede di zaman dulu ya, kayak model-modelnya kita lah, kayak Kings Photo. Itu pas pandemi bisa kena disrupsi berat ya. Saya cerita coach ya. Saya punya karyawan dulu yang kerja di bisnis seperti itu. Yang biasanya sehari kayak King Photo itu ya, sebut merek gitu deh. Dia bisa dapat berapa? Itu nurun sampai 10 kali lipat itu. Yang biasa sehari 20 klien katanya. Karyawan saya masih lihat tuh. Dia tanya karyawan sono, cuman 2 jadi akhirnya. Wow. Baru kayaknya akhir-akhirnya baru mulai naik lagi nih. Dan akhirnya ada dari mereka tuh salah satu kompetitor Kings Photo juga pivot untuk mulai masuk foto produk. Tapi kayaknya udah di down lagi sekarang nih. Karena kan gak gampang untuk mulai sebuah bisnis baru. Tapi waktu itu emang market itu turunnya setengah mati, gila-gilaan. Ya di industri itulah ya, wedding. Yes. Semuanya wedding. Foto keluarga, foto wisuda. Yes, gila. Wisuda gak foto gitu kan. Wisuda gak foto, keluarga takut, ya kan. Wedding diundur, mau gimana? Hancur semua langsung. Tapi saya cepat pivot masuk sini. Untung saya pivot. Hebat. Masuk deket ke UKM. UKM lagi booming. Yes, Shopee naiknya gila-gilaan tuh waktu itu tuh. Masuk deh waktu itu. Dahsyat. Gitu, coach. Keren. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada orang yang mau masuk mau jadi investor, masih terima nggak? Di foto laku? Bukan, yang itu, Secret Project. Hah? Sama kan namanya kan? Sama. Oh, namanya sama? Kan sama, ntar saya develop ini. Oh, gitu. Ini akan pelan-pelan saya rubah lagi lah. Jadi evolusi ya? Berevolusi ya? Iya. Masih terima investor? Masih, selama itu ada fair perhitungan antara investor dan si founder, sama-sama percaya dan sama-sama punya visi ya. Butuh modal berapa? Modal berapa ya? Saya orang sekarang ya. Untuk saat ini lu develop. Oke, gini sih coach. Kalau kita ngomongin startup, kita nggak ngomongin mengenai butuh modal berapa untuk nge-create sesuatu, tapi untuk berapa lama runway ini bisa jalan kan? Ya berarti lu bakar uang kan? Nah, tapi saya nggak tahu nih arahnya mau bakar uang. Kalau lu kayak begitu lu bakar uang. Nah iya nih, saya nggak tahu. Tapi saya yakin bakar uangnya mungkin nggak segila gimana. Karena udah ada yang jalan. Iya. Karena udah ada yang jalan kan. Kalau untuk butuh modal berapa ya pasti kisaran lebih baik offline aja. Matikan kamera. Matikan kamera tuh kayaknya kalau itu. Berapa kan tergaya. Oke. Yang kedua adalah kalau bisnis kayak foto laku begini, revenue tertinggi yang pernah lu dapat, lu capai di foto laku? Hampir 300 juta per bulan. Oh, gede ya. Dan marginnya kan luar biasa kalau jasa. Benar. Iya. Gede ya, 300 juta per bulan ya lumayan. Karena kita baru jalan setahunan. Iya. Ya, kalau lu masuk startup, ya lu mesti bermainnya scalability-nya harus Indonesia. Iya, satu Indonesia. Iya. Dan saya cukup pede Secret Project ini bisa nge-serve satu Indonesia sebenarnya. Dan ya saya yakin lah pasti ini game changing sih. Karena belum ada yang lihat ini peluangnya seperti ini gitu. Intinya sama, produknya sama, foto produk juga. Dunia foto juga. Cuma modelnya beda ya. Bisnis modelnya beda. Teknologi juga mungkin Teknologi juga lebih di-upgrade. Wah, keren. Gitu. Wah. Rick, kalau misalnya ada anak muda yang hari ini lagi stres, pengen mulai bisnis atau sudah mulai bisnis, tapi ada banyak orang yang lebih bahagia pada saat COVID. Banyak orang yang bahagia karena bisnis itu booming banyak bisnis booming pada saat PSBB, ya kan, kayak online shopping, terus makanan, wah booming. Tapi begitu kembali normal ya turun semua. Lagi. Iya.
Apa saran lu buat mereka? Oke, kalau saran saya sih buat orang mau mulai bisnis ya, cuman ikut-ikut tren, riding the wave, produk yang riding the wave. Itu pasti yang survive untuk keluar dari zona tren itu cuman 1/10 kan. Kalau menurut saya lebih bagus untuk coba create market sendiri lah. Create market sendiri. Create market sendiri dan jangan cuma ikutin nebeng gitu. Kalau nggak ntar capek. Karena nggak se-scale kita scaling dia, market akan lupa. Ya kan? Iya. Ketika trennya sudah beralih. Iya. Jadi kayak menurut saya itu nggak bisa jadi pegangan banget sih. Kecuali pengen iseng nih ada bisnis utamanya, iseng ikut itu silahkan. Tapi kalau berharap itu akan jalan terus gitu kan, akan grow terus, susah sih. Nggak bakal bisa. Harus menemukan niche-nya benar, produk dan niche yang lebih jangka panjang dan memang problemnya real, jangan problem yang diada-adain gitu. Iya, problem diada-adain. Erik, thank you banget sudah hadir hari ini. Siap, Coach. Kita nanti ngobrol-ngobrol offline ya soal model ya. Gue mau cari model yang cantik-cantik. Bisa, Coach. Aman, Coach. Banyak Oke, lah. Tadi perbanyak lagi. Yaudah, thank you, Coach. Teman-teman, salam pencerahan ya. Jangan lupa foto laku buat yang pengen foto-foto produk. Oke, by the way ini bukan disponsorin ya, tapi bukan disponsorin. Gua juga bakal jadi customernya foto laku. Widih. Atau investornya. Thank you. Investor ongoing. Tenang. Hanya di Top Coach Indonesia.